Selamat malam, Manco Libre. Kita ada di segmen Sebat. Serem bangsa. Ini adalah sekali sebat pertama di season 2 yang tayang di YouTube. Manco Libre Podcast. Your action. Welcome, Manco Libre. Mari bacot kali bre. Oke, di sebat kali ini gue mau ceritain pengalaman yang pernah gue alamin di daerah yang bernama Alas Roban. Kalau kalian pernah tahu atau pernah dengar, Alas Roban ini merupakan suatu wilayah di daerah Jawa yang merupakan hutan lindung. Yang dulu itu cuma dibuka jalannya itu kecil untuk lintas provinsi dan lintas kota. Jadi kalau lo mau ke daerah Jawa Timur to be exact, itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur lo harus melewati daerah Alas Roban sebelum ada tol ya. Dan kalau yang tolnya pun sekarang dibangun di sebelah Alas Roban. Jadi nggak jauh dari Iya. ya? Oh, dia nggak ngelintasin lewat. Enggak, iya kalau tolnya di sebelahnya. Dan ini adalah gue taunya juga secara tidak sengaja yang gue alamin waktu tol ini. Cerita pertama tentang Alas Roban ini lumayan merupakan pengalaman gue yang salah satu pengalaman gue yang paling serem menurut gue. Oke. Ini nih. Kenapa? Karena kalau kalian tahu gue ini takut banget sama satu sosok. Gue cuma takut sama satu sosok. Sosok mantan. Iya. Dua berarti. Itu nomor 2. Oh, gitu. Nomor satunya gue paling takut itu sama sosok hantu yang I don't wanna call the name a hantu. Let's say this is hantu bungkus. Oh, hantu teh. Ya, teh bungkus. Teh poci. Takut. Teh poci. Oke. Oke. Jadi let's say gue akan menyebut hantu ini selanjutnya sebagai hantu bungkus. Ya. Gue ini takut banget sama satu sosok ini. Sama. Ya. Sama, gue pernah lihat. Gue paling takut hantu ini gitu dibandingin hantu. Bukan berarti gue gak takut sama hantu yang lain kayak. Cuma menurut gue ini nih kayak raja level satunya. Gue bahkan untuk look at it aja gue takut gitu. Ceritanya nih kejadian tahun 2012. Tahun 2012. Pas mau kiamat tuh, bro. Iya, 2012 kan. 2012 ya. Itu film kan ya? Iya, film. Ini bercanda mulu. Bercanda bener kerjaan nggak ada serius-seriusnya. Ya jadi kejadiannya 2012. Waktu itu lagi ada momen gue dan teman-teman gue lagi tour Jawa Bali naik mobil dari Bandung. Oke. Nah, bentar. FYI aja dia bisa lihat. Gue lagi road trip dari Bandung tour Jawa Bali. Oh, iya. Jawa Bali. Jadi waktu itu kita lagi ada kegiatan mahasiswa yang mana kita mempunyai tujuan waktu itu adalah menyebarkan si kegiatan ini ke kampus-kampus lain yang ada di Jawa Bali supaya mereka mau ikut. Oke. Karena ini event pertama. PR lo ya. Iya kayak karena ini acara pertama kita maunya kayak kita ngundang langsung ke mereka supaya mereka kayak appreciate ini kita didatengin kayak gitu. Nah suatu ketika nih udah malam, gue inget banget jamnya, gue lupa mungkin around jam 11 sampai jam 1 Oke. malam. Itu posisinya kita lagi di mobil, lagi bercanda, lagi ngobrol. Gimana sih kalau lo lagi Berberapa nih di mobil, having road trip sama temen lo pasti bercanda ngobrol kayak gitu kan, seru. Waktu itu posisinya gue bertujuh. Iya. Gue lagi recall. Iya. Kita bertujuh. Posisinya adalah 2 orang di depan, Oke. ya kan, nyetir dan co-pilot. Pilot. Di belakang. Di pesawat. Oke. Canda mulu. Iya, maaf. Lagi serius, nggak serius apa? Terus di tengah itu ada 3 orang. Oke. Which is posisinya gue di sebelah paling kiri. Oke. Di tengah ada teman gue, dan di paling kanan ada teman gue. Itu udah berlima. Di paling belakang itu ada 2 orang. Lu di tengah nih. Gue di paling kiri. Paling kiri. Iya, di Dekat kaca row dong. tengah, paling kiri dekat kaca. Belakangnya penumpang kiri kan depan. Iya. Kalau Iya. mungkin kita naik mobil ngadep ke sana, gue ada di sebelah sini. Iya. Kecuali kalau dia ngadep sini dia naik angkot berarti. Iya, kalau gue yang begini kiri, Dia miring. kiri banget. Iya. Nah, waktu itu lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa. Gue ini bener-bener
unaware sama daerah Alas Roban sebelumnya. Mungkin pernah dengar urban legend, tapi kayak I'm not prepared to enter the area. Iya, Oke. karena sebenarnya tuh Alas Roban tuh salah satu tempat yang serem kali. Maksud gue Banyak banget. emang banyak diekspos di film-film Iya, horor iya, juga iya, gitu. Dan urban legend pun banyak yang menceritakan tentang kejadian horor di daerah Alas Roban gitu. Gue unaware banget kalau ketika itu tuh malam itu kita lagi memasuki area Alas Roban. Kita lagi bercanda, ketawa, ngakak-ngakak. Bercandanya apa tuh? Lupa ya. Oh lupa. Bukan Tapi- 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan. Oke. Itu Pak Tarno. Pokoknya intinya kita lagi ngobrol, bercanda, ketawa, dan memang ya lu tahu gue kalau ketawa suka yang over. Iya. Iya. Gue Itu nyablak ketawa, lebih kita nyablak. semua ketawa. Kayak burung gagak. Sampai akhirnya kayak lagi in the middle of nowhere, tiba-tiba kayak gue ngerasa kayak ada yang lagi ngeliatin. Oke. You know Something wrong. the feeling kayak ketika ada yang ngeliatin lo, lu pasti ngerasa sadar secara Nggak sadar Kayak tuh ini ya, kayak- mata rasa kiri, iya, dan ujung mata gue tuh Ujung mata, menangkap bener-bener. sesuatu dan Oh. kayak ngerasa diliatin gitu. Hmm. Awalnya gue hirauin, tapi makin lama kok kayak makin nyata nih sosoknya. Hmm. Itu akhirnya gue memberanikan diri untuk untuk noleh melihat. ke arah kanan. Oh, lu nggak ngelirik dulu tuh? Enggak, karena gue udah ngeliat di ujung mata gue nih, tapi gue akhirnya memberanikan diri untuk menoleh ke arah kanan. Gue pelan-pelan pas gue noleh ini, Apaan tuh? kayak ada 3 sosok hantu bungkus berada Aduh, 3. tepat di kaca sebelah kanan. Di kanan doang tuh. Di Iya. bangku kedua. Iya, Berdiri row begini. Berarti belakang supir kan? Belakang supir. iya berurutan. Depannya I yang duduk belakang kan? Iya, I don't know how mereka itu seperti sedang berdiri di, lo tau gak sih kalau turunan mobil tuh suka Footstep. ada stepnya, Footstep. 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 Motor. Iya. motor. Ya pokoknya kayak ada Iya. pijakan sebelum lo Iya, turun dari Betul, mobil. betul. It feels like kayak mereka diri di situ bertiga, 1, 2, Berarti setengah 3. badan ya lu gitu. Segini nih. Tapi palanya nongol gitu bertiga jajar gitu Iya, kayak kita pokoknya- mau selfie di Iya, ini kaca. foto box. Lo terus segini tuh biar kita bisa ngeliat teman-teman begini gitu Iya. kan. Kayak ya segini, gue ngeliatnya segini. Nah, Segini sampai atas di kaca bertiga berjejer. Ya mungkin kalau dari posturnya bukan orang yang terlalu tinggi. Bukan. Kan gemuk model. nggak gemuk nggak gemuk nggak? Nggak gemuk. Enggak, Terus. biasa aja. Oh. Terus ya mereka berdiri di situ ngelihat ke dalam dengan muka marah. Muka marah. Itu kalau lu doang tuh. Pokoknya dia ngeliat ke dalam. Ah. Gue gak merhatiin karena gue takut banget. Gue kayak cuma anjing gitu. Gue langsung diem, gue langsung nunduk. Terus temen gue tuh nyadar karena ya gimana sih dari lo. Mereka tahu. Iya. Iya, dan suasananya udah dari lo abis ketawa-ketawa. Iya, terus langsung tiba-tiba iya, gue langsung diem dan iya. gue langsung kayak Nah, gini. Coba tapi begini Ray, biar teman-teman yang nonton bisa ini ya, Membayangkan bisa ya. membayangkan juga, yang dengar juga bisa bayangin. Maksud gua ketika lo ngelihat dari ujung mata lo itu kan berarti lo noleh nih. Kalau lo noleh kan berarti posisinya lurus, lo lihat bener-bener telak gitu, tak gitu loh. Iya. Face to face ya? Yang face to face gitu. Nah, yang mungkin teman-teman kayak awam ya kayak gue, Nabil gitu ya, yang nggak bisa ngelihat gitu ya. Sebenarnya kalau hantu bungkus ini kan banyak nih kalau di YouTube atau di film-film yang mukanya hancur ataupun yang mukanya benar-benar ada gitu ya. Nah, kalau yang pas itu lo lihat dengan ekspresi marah itu bentukannya masih jelas atau enggak tuh? Ini. That's why kenapa gue bilang ini adalah pengalaman gue yang paling serem dalam hidup gue. Karena selain gue takut dengan hantu bungkus, gue lihat mukanya hancur. Mukanya hancur kayak, you know. Tapi gue masih bisa lihat matanya yang bener-bener kayak melotot terus ngeliat ke dalam. Tapi gue nggak menemukan ujung titik mereka tuh liatnya kemana. Gue nggak sempet kepikiran nggak sih, Iya, karena iya. kayak I was so scared that time. Terus yang Langsung spontan mundur. Ya. Dia yang ngelawan. Jadi serem si komeng. karena gue takut. Iya sih emang sih. Terus yaudah gue diam. Mungkin ada kayak sekitar 5 menit gue nggak naik, terus temen gue pada Ray kenapa dia bego pada kayak gitu, karena temen gue pun tahu gue bisa lihat gitu. Mereka diem terus sebenarnya kayak satu mobil semua hening karena lagi nggak dengerin lagu, nggak dengerin radio, karena kita lagi ngobrol lagi bercanda. Terus tiba-tiba diem gue kayak ada 5 menit pertama gue diem, begitu gue agak ngintip they were still there. Oh iya. Mereka masih ada di situ. Sampai akhirnya gue nggak berani naikin kepala gue dan untuk buka mata gue kayak around 20 menit sampai 30 menit, I don't know, mungkin sekitar Berarti itu. lu merem terus tuh. Gue gini terus di mobil. Lu nggak pegang tuh leher tuh? Pegel terus Iya, temen kan? gue yang kayak Sabar. jangan dulu udah jangan naik dulu pokoknya yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya 20 menit or 30 menit later
gue berani ngeliat udah nggak ada. Alhamdulillah. Dan pas gue lihat area sekitar memang sudah mulai ada rumah penduduk yang kayak gitu loh, meskipun jarang tapi kayak gue lihat ada rumah dengan lampu menyala segala macam. Gue langsung yang kayak diam, dan temen gue nggak ada yang berani nanya langsung at that moment Karena gitu. masih kayak di sekitar situ. Masih sekitar situ dan masih malam anyway gitu kan. Ya benar. Akhirnya ketika udah lewat, udah kita sampai di penginapan dan lalala, besoknya baru gue cerita sama mereka tentang kejadian itu. Dan itu kayak terekam banget di memori gue karena itu merupakan salah satu sosok yang paling serem yang pernah gue temuin. Iya sih, kebayang. Nah, gue mau nanya deh sama lo. Maksudnya dengan lo yang mempunyai six sense, gue bisa bilang six sense, ya kan, punya di posisi lo kayak gitu kan, ibaratnya ya mereka juga ingin menyampaikan pesan kenapa mereka ada di situ gitu ya. Gue tahu lo bisa berkomunikasi juga gitu ya. Nah, Karena, ini yang perlu gue lurusin. Ini yang perlu gue lurusin. Kayak gue nggak bisa berkomunikasi dua arah. So tau nih. Enggak, karena pada saat itu gue pernah kan yang Iya, di cerita sebelumnya lo nggak bantu gue buat ada yang nempel, lo gampang banget ketempelan. Iya, tapi bukan gue bisa berkomunikasi dua arah, tapi gue bisa menyampaikan dan gue bisa tahu maksudnya dia ini apa. Nah, lo tahu maksud dia itu gimana tuh? Dari ekspresi kah atau gimana tuh kalau nggak dua arah komunikasi? Kayak kebaca aja ya. Kayak gue tahu nih dari mimik muka, dari apa yang pengen dia sampaikan tuh kebaca di gue. Kebaca di gue. Dia jangan bilang macam-macam nih. Kebaca di gue. Oke. Kayak jadi ketika gue lihat itu ya mereka marah karena kita ketawa terlalu louder dan memang sudah malam. Iya, dan memang sudah malam gitu. Kayak ya udah itu udah selesai kan cerita itu udah selesai sampai akhirnya kayak gue tetap keinget momen itu segala macam sampai akhirnya it happens kemarin tahun 2020 baru oh iya 2021 yang bulan Maret yang di mana sih sumpah dari yang gue ke Jogja yang lu nyetir kan iya gua road trip akhirnya gue ada acara kayak gue dan best friend gue kita ke Jogja untuk bridal showernya dia, kita road trip karena gue nyatanin mereka untuk road trip karena gue suka banget road trip. Di Jogja nggak ada kejadian yang gimana sampai akhirnya pas pulang itu lagi bagian gue nyetir malam lagi ya, gue nyetir yang lain semua udah tidur, cuma ada satu orang yang kayak udah ngantuk gitulah karena itu udah lumayan tengah malam. Terus gue lihat, gue pasang Waze-nya tuh ditaruh di samping gue kan, gue nyetir Waze-nya berarti di tengah atau di kanan? Waze-nya di tengah mobil. Di tengah mobil. Like, gue lagi nyetir, lihat jalanan lagi nyetel lagu, terus kayak gue nangkep di layar Waze-nya tuh kayak di sebelah kiri gue tuh kayak, lu tau gak sih kalau di maps kalau memang itu hutan atau lembah or gunung gitu pasti kan hijau beda sama daerah-daerah sekitarnya kan, dan itu tuh lumayan mencolok karena jalan tol terus tiba-tiba sebelahnya kosong nggak ada apa-apa gitu ya. Kosong banget. Gue awalnya kayak mungkin ya udah gunung gitu sampai akhirnya gue fokus ke depan, gue mulai melihat banyak gangguan nih kayak mulai banyak yang seliweran even di jalan ataupun yang terbang. Sampai akhirnya gue bilang sama teman gue ajak gue ngobrol dong. Terus akhirnya udah kita ngobrol segala macam. Tapi ngobrolinnya horor. Enggak. Gue minta kita ngobrol supaya ya gue ada teman lah gitu. Sampai akhirnya itu kan lumayan gede ya wilayah Alas Roban itu. Sampai akhirnya gue ngeliat panjang. Terus pas gue lihat ke Waze gitu ada tulisan Alas Roban. And I was like kayak anjing. Kenapa harus di sini lagi gitu loh? Apakah mereka ini ingin nostalgia dengan gue? Tapi ya untungnya gue nggak menangkap sosok itu gitu kayak. Yaudah akhirnya gue pacu lah gas supaya cepet-cepet untuk ninggalin melewati daerah itu. Setelah kayak sekitar 20 menit akhirnya ya udah gue nyampe di daerah lain yang lebih aman lah, yang gangguannya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, itu serem banget sih. Alas Roban tuh banyak cerita-cerita dari sini. Banyak banget, bahkan salah satu teman kita ada si Bagas tuh juga pernah cerita. Dia pernah waktu itu lagi nyetir mobil sendirian di daerah itu, terus dia capek, dia nepi di jalan yang sepi banget, terus dia pengen kayak oke, gue pengen tidur, dia cari penginapan sekitar. Nah kan kalau dari Google kan pasti langsung paling atas adalah sekitar Anda yang dekat ya kan, yang terdekat lo. Begitu dia klik, yang keluar adalah 5 cerita misteri Alas Roban, 10 pengalaman misteri Alas Roban. Dia langsung tancap gas untuk cabut dari daerah itu. Kayak
memang serem banget gitu. Kayak kalau lu as simple as lu Google aja Alas Roban itu pasti kayak 5 atau 10 berita teratas itu adalah cerita misteri atau begal. Ya kan, tapi paling banyak itu adalah cerita misteri. Dan kalau di urban legend yang pernah gue tahu di Alas Roban itu banyak banget kejadian-kejadian kayak supir truk atau supir bus misalnya ngelihat hantu kakek-kakek atau nenek-nenek, atau pernah juga ada beberapa orang yang kayak ngelihat hantu prajurit segala macam, karena memang dulu di situ katanya tentara, gue lupa Jepang atau Belanda, katanya kayak ada Romusa yang kerja paksa di daerah itu untuk ngebuka jalanan dan banyak memakan korban. Atau ada juga yang bilang kalau dari kota-kota sekitarnya kalau mau ngebunuh orang segala macam mayatnya dibuangnya di situ. Kebayang sih seremnya kayak gimana gitu kan. Kebayang banget. Karena maksudnya kayak dulu tuh kalau nggak salah temen gue tuh dulu ada wisata malam juga di daerah Semarang yang namanya Alas Roban itu loh, apa Semarangker atau segala macam gitu. Jadi di dalam hutan itu tuh juga ada rumah dan segala macam yang gue nggak tahu emang itu dijadiin tempat apa segala macam sih. Coba kalau ngebayangin nih dari tadi gue dengerin cerita Ray, terus gue imagine gue di situ, anjing sih kayak ngeri banget, parah ngeri banget gitu. Karena gue juga pernah ngeliat si bungkus itu ya, tapi gue nggak sempet ngeliat palanya gitu. Jadi pas gue kan orangnya iseng kan, jadi gue suka nakutin orang gitu kan. Nah dulu pas di GTA Vice itu tuh ada nama mobil teman-teman namanya PCG gitu, PCG. Jadi dulu akhirnya rebutan komputer ya sama adik gue untuk main game. Terus gue suka nakutin PCG. Nah at the time gue sore-sore mau maghrib, gue masuk rumah tuh lagi beli burger. Tiba-tiba di pojokan depan kamar pembantu gue ada putih-putih gitu loh, berdiri gitu kan, kayak gue sampai sini langsung cabut, setengah badan doang gitu. Jadi gue rada takut banget, sampai traumatiknya ada di sisi gue takut banget yang namanya ngelayat gitu. Jadi kayak ngelayat untuk ngeliatin proses pemakaman yang kayak di kafangan itu kan dikubur segala macam, baru dibuka gitu ya. Kalau itu gue nggak takut karena gue tahu sosoknya siapa. Kayak misalnya kayak ketika nenek gue meninggal, kakek gue meninggal, atau om gue meninggal, diproses kan ya di kafanin ya menyerupai hantu bungkus kan. Tapi gue nggak takut karena gue tahu sosoknya itu siapa. Betul. Tapi ketika mereka sudah menjadi makhluk gaib yang ganggu, itu udah gue nyerah. Beda lagi ya. Ya gue nyerah deh. Iya. Tapi kalau ada dengan lu bilang marah gitu ya, dengan muka serem, berarti mungkin ya kehidupan dia dulu mungkin ada suatu amarah atau dendam juga kali ya. Bisa jadi. Jadi energinya udah benar-benar negatif yang ngebuat dia secara looks-nya lebih buruk lah, seperti itu ya. Atau emang itu posisi dia terakhir meninggal. Bisa jadi. Ya karena kan kejadiannya yang tadi gue bilang di situ, urban legend juga mengatakan bahwa banyak yang mayat dibuang setelah dibunuh, dibuangnya di situ. Atau daerah itu tuh ya gitu, karena mulai banyak penampakan, jadi mulai banyak kecelakaan yang akhirnya memakan korban. Anyway, karena panik ya. Dan banyak banget sebenarnya pantangan-pantangan yang orang bilang untuk lewat situ. Untuk lewat situ tuh ada banyak pantangan, kayak misalnya harus permisi, harus klakson. Kalau bisa hindari lewat situ ketika malam hari, dan kayak kalau bisa beriringan, bener-bener yang kayak gitu sih, bener-bener banyak pantangan, nggak boleh ketawa terlalu. Ya wajar nggak sih ketika kita memasuki suatu daerah baru, apalagi tuh daerah yang lama nggak ditinggalin sama tanpa orang, permisi lagi tanpa permisi. Kayak lu kalau datang ke rumah orang nggak permisi aja, orang bisa sebel gitu kan, yang kayak gitu. Nah, cuma lu tau gak sih, kayak kan kadang-kadang ada orang yang bilang yang warna putih, yang warna merah gitu ya. Nah, itu yang pas lo lihat warnanya putih. Oh. Tapi bedanya apa sih? Gue sih nggak pernah ngeliat yang bervariasi warna ya. Kayak gue lihat ya udah. Itu lebih ke Teletubbies. Warna-warni ngomong. Dan ya gue nggak ngerti kenapa setelah dari 2012 ke 2021 tuh berapa tahun terus tiba-tiba kayak 1221. Iya kan, kejadiannya tuh 212 virus belum. Iya. 212 Maret. Iya. Iya, gue nggak ngerti maksudnya kenapa setelah sekian lama akhirnya gue lewat daerah itu lagi malam-malam terus kayak
gue dapet gangguan lagi gitu loh, nyebelin banget sih. Tapi itu terakhir kali lu mendapatkan suatu gangguan di jalan atau sebenarnya ada lagi tuh? Ada sebenarnya, tapi gue anggapnya bukan gangguan kalau yang tidak sampai mengganggu gue, karena ya gue bisa tahu mereka ada di mana, gue lihat mereka di mana, tapi yang mengganggu, tapi nggak mengganggu, ngerti nggak sih? Kayak lu ngeliat orang aja di pinggir jalan, tiba-tiba nih lewat nih, kayak gitu loh, yang santai aja. Yang menurut gue mengganggu tuh ketika bikin gue nggak fokus, atau tiba-tiba rese, nyolek, atau deketin temen gue, ngangkut temen, bukan ngangkut, nempok di temen gue, yang kayak gitu. Nah, gue mau nanya sama lu. Sebenarnya kan segmen ini kan yang paling gue males ini kan ya, asli. Tapi maksud gue gini, karena gue percaya, yang gue tahu adalah gini. Tapi nggak tahu ya ini bener atau enggak gitu ya, atau cuman sekedar saja sugesti gue aja gitu ya. Ketika misalnya lo menceritakan, terus lo membayangkan energinya, juga gue mendengarkan cerita lo, terus juga gue membayangkan apa yang terjadi sama lo, sebenarnya nggak tahu itu apakah ada portal untuk menarik mereka ke sini atau enggak gitu lah. Exactly. Terus menurut lo sekarang lo ceritakan dengan lo bayangkan mereka ada di sini? Pertanyaannya makin. So far sih gue belum menemukan ya. Ya janganlah. Tapi ya ini pernah kejadian soalnya, kayak waktu itu tante gue lagi main ke rumah temennya. Ini zaman dulu ya, ketika di Jakarta tuh orang masih lazim jalan kaki dari Kebon Kacang ke Tanah Abang atau yang kayak gitu-gitu. Terus temennya tante gue ini jalan ke rumah temennya, terus ketika melewati suatu pohon dia digodain gitu sama si tante Kunti. Terus begitu sampai ke rumah temennya, dia ngomong, gue habis digodain nih gitu, gue tadi gue habis digodain nih gitu. Terus si temennya tante gue ngomong, secil itu dia ngomong, iya gue habis digodain nih gitu. Terus temennya tante gue ngomong, sama Miss K ya, kok lu tahu tuh ada di belakang. oh coy. Mereka tuh kalau yang pernah gue dengar katanya Ghostbomb. Sudah gak demen nih gue nih kalau udah gini-gini nih, gak demen nih gue beneran dah. Yang pernah gue dengar, tim kameramen kita juga main HP itu ya. Mana udah mulai tidak mau mendengar ya. Mana balik sendiri kan, ya kan. Yang pernah gue dengar sih katanya mereka tuh make sure apa yang kita ucapkan. Coy ya. Oh gitu. Kayak apakah kita melebih-lebihkan, apakah kita menjelek-jelekan. Harus. Berarti kalau misalnya kita asal bunyi gitu malah bikin bumerang buat kita dong. Jadi emang harus benar-benar terus terang apa adanya gitu. Jadi dia gini, bumerang.